Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 atas nama Putri Arvina dengan NIM 105861116123. Saya akan menjelaskan apa isi laporan saya yang berjudul Implementasi Enskripsi Data menggunakan AES di Python dengan PyCryptodom. Dalam video ini saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, perencanaan sistem, hingga implementasi dan hasil pengujian proyek kami. Berikut ada latar belakang dan pentingnya keamanan data. Di era digital ini, pertukaran informasi sensitif melalui jaringan komputer dan penyimpanan data menjadi tak terhindarkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, ancaman terhadap keamanan data juga meningkat, mulai dari penyadapan hingga serangan cyber. Oleh karena itu, perlindungan data sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Enskripsi adalah proses mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext tanpa kunci deskripsi yang tepat. Ini adalah metode paling efektif untuk menjaga privasi dan keamanan data, baik saat data disimpan maupun saat ditransmisikan. Kami memilih AES karena algoritma ini telah diakui secara internasional sebagai standar enskripsi yang aman dan handal. Untuk implementasi di Python, kami menggunakan pustaka PyCryptodom, adalah fork dari pustaka PyCrypto yang sudah tidak dikelola dengan berbagai peningkatan keamanan dan fitur, termasuk akselerasi AES pada platform Intel. PyCryptodom mandiri, mudah diinstal dan terintegrasi mulus dengan pustaka Python lainnya, menjadikan alat yang ideal untuk mengimplementasikan fitur keamanan. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat proyek kami. Tujuannya untuk mengimplementasikan algoritma enkripsi AES menggunakan pustaka PyCryptodom di Python. Selain itu, kami menganalisis proses enskripsi dan deskripsi data serta mendemonstrasikan penggunaan dasar PyCryptodom untuk keamanan data. Ada manfaat untuk memberikan pemahaman praktis tentang cara kerja enskripsi AES menjadi referensi bagi pengembang atau mahasiswa yang ingin mempelajari kriptografi di Python dan meningkat kesadaran akan pentingnya keamanan data. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Kriptografi adalah ilmu dan seni yang menyembunyikan informasi atau menjaga keamanan komunikasi. Ini adalah fondasi keamanan digital yang terus berkembang untuk menghadapi ancaman baru. Ada dua jenis utama kriptografi, simetris dan asimetris. Kriptografi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Contohnya adalah AES dan DES. Kelebihannya adalah prosesnya lebih cepat dan efisien. Namun, kekurangannya adalah tantangan dalam distribusi kunci secara aman. Kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda yang berpasangan. Kunci publik yang dapat dibagikan secara terbuka dan kunci privat yang harus dijaga kerahasiaannya. Contohnya adalah RSA dan SEC. Kelebihannya aman untuk komunikasi tanpa perlu bertukar kunci secara langsung, tapi prosesnya lebih lambat karena kompleksitas matematisnya. PyCryptodom adalah pustaka kriptografi Python yang kuat, menyediakan berbagai primitif kriptografi tingkat rendah. Pustaka ini mendukung banyak algoritma termasuk cipher simetris, AES dan DES, cipher asimetris, RSA, DSA, fungsi hash, SHA-1, SHA-2, dan mode enkripsi terautentikasi, GSIM dan SISIM. Perencanaan sistem dan implementasi. Dalam perencanaan sistem kami menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama karena sintaksnya yang bersih, mudah dibaca, dan ekosistem pustaka yang kaya seperti PyCryptodom.
PyCryptodom adalah library inti kami. Ini menyediakan fungsi-fungsi kriptografi yang efisien dan aman, serta dukungan akselerasi hardware. Algoritma yang kami implementasikan adalah AES dengan mode operasi Cipher Blockchain atau CBC. AES dipilih karena merupakan standar enkripsi simetris yang paling banyak digunakan dan sangat sulit ditembus. Mode CBC memastikan setiap blok ciphertext bergantung pada semua blok plaintext sebelumnya memerlukan initialization vector unik untuk keamanan tambahan. Untuk spesifikasi perangkat, kami menggunakan sistem operasi Windows dan disarankan Python 3.x. Kami juga merekomendasikan penggunaan IDE seperti Visual Studio Code, Jupyter Notebook, atau PyCharm untuk memudahkan pengembang. Instalasi dan kode sumber. Untuk menjalankan program ini, pustaka PyCryptodom harus diinstal terlebih dahulu menggunakan perintah pip install PyCryptodom di terminal. Pustaka ini sangat penting karena menyediakan semua fungsi kriptografi yang dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopianti dari kelompok 13 dan kali ini saya akan memberikan penjelasan lengkap mengenai program Python. Sebelumnya program ini dibuat untuk mendemonstrasikan bagaimana cara mengimplementasikan enkripsi dan deskripsi data menggunakan algoritma AES dalam bahasa pemrograman Python dengan menggunakan library kriptografi yang populer yaitu PyCryptodom. AES sendiri adalah algoritma enkripsi yang sering digunakan untuk mengamankan data digital. Pertama-tama kita akan mengimpor AES untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dengan AES. Lalu impor getRandomBytes untuk menghasilkan byte acak sebagai key dan IV atau initialization vector. Lalu mengimpor pad dan unpad untuk menyesuaikan panjang data agar sesuai dengan blok AES. Lalu di bawahnya ada data B, ini adalah data yang ingin dienkripsi, ini adalah plain text atau data asli yang akan dienkripsi, ditulis dalam bentuk byte literal menggunakan B lalu titik 2 di atas, karena AES sendiri hanya menerima input bertipe bytes. Key getRandomBytes 16 dan IV getRandomBytes 16. Ini itu membuat kunci enkripsi dan IV-nya itu secara acak. AES membutuhkan kunci sepanjang 16 byte, IV-nya juga 16 byte untuk digunakan hanya untuk metode tertentu seperti CBC atau Cipher Blockchaining. Lalu di bawah itu seperti yang sudah saya jelaskan barusan, di sini ada kode Cipher enkripsi AES new case AES mode CBC. Itu membuat objek enkripsi CBC menggunakan key dan IV. Lalu di bawahnya ada Cipher text, Cipher encrypt data pad, data AES block size. Ini padnya ini untuk menambahkan padding agar data memiliki panjang yang kelipatan itu dari AES block size. Dan encrypt ini untuk mengenkripsi data yang sudah di pad. Lalu print ciphertext hex. Ciphertext hex itu menampilkan hasil enkripsi dalam format heksadesimal agar mudah dibaca. Lalu di bawahnya ada Cipher decrypt AES new key AES mode CBC IV, yaitu membuat objek deskripsi dengan konfigurasi yang sama harus memiliki key dan IV yang sama pula. Lalu descript data unpad Cipher descript ciphertext AES block size. Deskripsi dilakukan di sini. Descript itu mengembalikan data terenskripsi ke bentuk terpad, dan unpad menghapus padding sehingga data kembali seperti semula. Lalu di sini ada print data hasil enkripsi, yaitu menampilkan hasil deskripsi berupa teks aslinya. Nah,
outputnya nanti itu berupa ciphertext yang berbentuk heksadesimal, dan juga data hasil enkripsi kita, yaitu tadi kan saya menginput teksnya itu ini adalah data rahasia yang ingin dienkripsi. Nah, itu yang akan muncul sebagai outputnya nanti. Baik, itu saja penjelasan program dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, implementasi enskripsi dan deskripsi data menggunakan algoritma AES dengan pustaka PyCryptodom di Python telah berhasil dilakukan. Proses ini melibatkan pembagian kunci acak dan installation vektor yang unik, penambah padding pada data asli, enskripsi dalam mode cipher block, chaining, CBC yang efisien, dan deskripsi yang berhasil mengembalikan data ke bentuk aslinya. PyCryptodom berhasil menjadi pustaka yang andal dan mudah digunakan untuk kebutuhan kriptografi simetris, menawarkan keamanan tinggi dan fleksibilitas ukuran kunci. Untuk pengembangan lebih lanjut, kami menyarankan pengembangan aplikasi file handling agar program dapat memproses file secara langsung, bukan hanya string. Selain itu, implementasi antarmuka pengguna grafis atau GUI akan membuat program lebih user-friendly. Kami juga merekomendasikan eksplorasi algoritma kriptografi yang lebih didukung PyCryptodom seperti RSA untuk enskripsi asimetris dan analisis kinerja yang lebih mendalam terhadap kecepatan enskripsi dan deskripsi AES dengan berbagai ukuran kunci dan volume data. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.